warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Bapak-bapak? Kenapa yang Ustadz Somad sapa ibu-ibu duluan sesuai pesan ladies first? Yang mendengarkan tausiah di tengah panas dapat pahala 1. Yang di bawah pokok kayu 50%. Yang 50 pokok kayunya. Yang di bawah tenda kita tidak berani karena profesor dan mau yang ada jabatan ataupun tidak, mau yang besar maupun yang kecil, hadirin hadirat muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang membaca Al-Quran tadi Al-Mukarram Doktorandus Haji Ahmad Muhajir, tahun 1980 beliau juara di Makkah Al-Mukarramah. 1980 saya baru merangkak, beliau sudah juara 1, di mana dikumpulkan kori-kori di dunia, juara internasional dunia beliau juara. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga beliau. Begitulah hebatnya. Dari mana beliau berasal? Perbaungan. Perbaungan itu di mana dulu? Kerajaan Serdang. Sekarang posisi kerajaan Serdang Sumatera Utara. Yang ceramah ini dari mana? Nama kampung halamannya Silau Laut. Posisinya di mana dulu? Kerajaan Asahan. Kerajaan Asahan dan kerajaan Serdang tunduk di bawah kerajaan Samudra Pasai Aceh. Jadi nanti jangan beritanya dipelintir, karena sekarang banyak orang yang suka melintir gara-gara cita-citanya tukang kepang rambut jadi wartawan. Akhirnya berita dipelintir. Apa bunyi beritanya? Orang Aceh tidak pandai ngaji, tidak pandai ceramah, lalu ngundang kori dan penceramah naturalisasi. Padahal kami sebagai anak-anak bangsa mengenang sejarah masa lalu, masa silam. Dulu kerajaan Aceh yang besar, 4 kerajaan Melayu di bawah, Aceh di atas, turun ke bawah kerajaan Melayu Langkat. Itulah Masjid Azizi yang besar di Tanjung Pura. Turun ke bawah kerajaan Melayu Delhi. Itulah istananya tegak berdiri, Istana Maimun. Turun ke bawah kerajaan Serdang. Itulah kampung halaman Al-Mukarram Ustadz Ahmad Muhajir. Turun ke bawah kerajaan Melayu Asahan. Ada seorang raja bernama Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda mau mengunjungi kerajaan besar di Malaya bernama Kerajaan Kesultanan Malaka. Sebelum sampai ke Malaka, dia singgah di sebuah tanjung. Di tanjung itu ada balai-balai, maka disebut negeri itu sebagai kota Tanjung Balai, sekarang Kabupaten Asahan. Menikah dengan seorang gadis bernama Putri Selendang Ungu. Lalu kemudian hasil pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki bernama Abdul Jalil. Itulah yang menjadi sultan pertama kerajaan Melayu Asahan, Sultan Abdul Jalil, yang mengalir darah Sultan Iskandar Muda dalam dirinya. Maka 4 kerajaan ini yang sekarang disatukan dalam provinsi Sumatera Utara berbatasan langsung dengan kerajaan Siak Sri Indrapura Riau. Ketika itu 4 ini tidak berani diusik oleh Belanda. Kenapa? Karena ada serigala singa besar menjaga dia, persis seperti saya saat ini. Saya saat ini berceramah
maka semua mahasiswa Civitas Akademika diam mendengarkan. Padahal yang ceramah ini hanya LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak usia. Kenapa mahasiswa ini bisa tenang mendengarkan? Sebetulnya yang dipandang bukan yang ini, tapi ada singa-singa besar di belakang. Yang gagah, yang perkasa, yang profesor, yang guru besar. Mereka yang ada di belakang. Disangka orang ini yang didengarkan. Bukan. Inilah bahasa Melayu istilahnya menumpang tuah. Jangan sampai kita tidak sadar diri, tahu diuntung, merasa kita yang bertuah. Belanda tidak berani mengusik kerajaan-kerajaan kecil ini. Kenapa? Karena ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh yang besar. Tapi mereka sadar, ini Aceh tidak bisa dirusak dari luar. Makin diserang dia makin kuat, makin diserang dia makin hebat, makin diserang dia makin kokoh. Mereka berpikir bagaimana merusak Aceh. Akhirnya mereka rusak dari dalam lewat perbedaan pendapat bernama ikhtilaf. Perpecahan muncul dari dalam. Siapa yang merusaknya? Yang merusaknya bukan orang dengan rambut gondrong, dengan gaya Belanda, Tuan Menir. Bukan. Siapa yang merusaknya? Yang merusaknya adalah orang yang bersorban, pakai jenggot panjang, pakai jubah, yang kebetulan sifatnya sama. Jangan tersinggung dulu, ini cerita masih panjang. Yang merusak Aceh adalah orang yang bersorban, pakai jubah 2 lapis, pakai jenggot panjang, gaya-gaya ulama. Siapa namanya? Syekh Abdul Ghafur. Baru saja pulang dari Makkah Al-Mukarramah, belajar Syafi'i, belajar Maliki, belajar Hanafi, belajar Hambali. Dia kuasai perbedaan mazhab, tapi tujuannya ingin mengobok-obok umat Islam dari dalam. Dia pun pulang dengan karisma ulama, bajunya ulama, isinya snot, hor, gronye, setan, laknatullah alaih. Akhirnya dia obok-obok, belajar dari masa lalu. Kita pernah punya kejayaan yang hebat luar biasa. Dunia ini isinya itu-itu saja. Sejarah berulang, musim berganti, tapi dunia tak pernah berubah. Dulu namanya Snok Horgronye, munafik kafir, dia robah namanya menjadi Abdul Ghafur. Pura-pura dia masuk Islam, tinggal 6 bulan di Makkah. Didekatinya ulama Nusantara yang kebetulan hebat waktu itu, menjadi ahli hadis, ahli tafsir di Makkah. Laki-laki itu bernama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani sudah jadi provinsi Banten. Satu lagi ulama besar menjadi imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi suku besar Minangkabau. Bukan sekedar rumah makan sederhana, tapi juga bumi Minangkabau yang melahirkan ulama. Maka hari ini kita sedang seperti yang tertulis di baliho belakang, melalui silaturahim kita tingkatkan ukhuwah kebangsaan. Orang Banten pernah besar, orang Minangkabau pernah besar. Aceh jangan tanya lagi tentang kebesarannya. Yang menulis kebesarannya siapa? Saya dengan mata kepala saya sendiri melihat di perpustakaan tempat saya kuliah, Darul Hadis di Rabat, Maroko. Lalu saya buka buku itu, ditulis oleh seorang laki-laki explorer dunia, keliling dunia dia. Sebelum dia pergi ke Aceh, dia umrah dulu di Makkah. Tawaf, sa'i, tahallul, dia langkahkan kaki dari Masjidil Haram. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dia lanjutkan perjalanan. Dia pun bercerita dalam buku itu, aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatra. Dia tulis di situ, Sumatra. Di pucuknya aku turun, aku lihat rajanya menghormati ulama. Ulama-ulama diberikan naik kuda dan gajah. Kuda dan gajah waktu itu mungkin sekarang Alphard lah. Bukan maksudnya ulama mau dikasih mobil dinas, enggak, sikit pun tidak ada. Jangan tersinggung. Kadang penguasa ini kalau kita ngomong ini dia tersinggung. Ya kalau mau dikasih ya nggak apa-apa.
Aku melihat ulama dan rajanya akrab. Mereka berjubah warna baju dan putih. Apa nama bukunya? Kalau tidak percaya, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang tidak bahasa Arab. Bukunya berjudul Rihlah Ibni Battutah. Makamnya masih ada sekarang di Maroko. Makanya nama saya buat di internet Somad Maroko. Banyak orang nanya, kenapa Ustadz buat Somad Maroko? Kenapa tidak Somad saja? Pengalaman pernah saya tulis di Google Somad, keluar sinetron Bang Somad. Karena saya buat Somad Maroko. Karena saya pernah kuliah di sana. Dan yang paling banyak di antara 30 sekian provinsi di Indonesia, di antara anak-anak bangsa yang paling banyak kuliah di Maroko adalah anak Aceh. Tapi terus terang, saya sama anak Aceh dulu waktu di Maroko kurang suka. Kenapa? Mereka duitnya banyak. Beasiswa dari APBD. Itulah. Maka saya tinggal di asrama. Kurang suka. Sampai sekarang alhamdulillah. Yang paling banyak mengundang saya malah Aceh. Ceramah terbanyak, teramai, terpenuh halaman Ustadz Somad selama penceramah, selama memberikan tabligh akbar di Aceh. Kapan itu? Acara mengenang tsunami. Bulan 12 kemarin. Setiap saya pergi, pasti ditanya orang, Ustadz Somad, ya, kemarin kami tengok acara live internet Ustadz yang paling ramai di Banda Aceh ya. Ya, berapa itu Ustadz? Saya nggak ngitung. Ramai luar biasa. Itulah ceramah internasional. 2 bulan yang lalu saya ke Brunei Darussalam, jumpa masyarakat sana. Ustadz masih ingat dengan saya? Di mana kita ketemu? Waktu acara malam di Aceh. Oh iya. Masya Allah, iya Pak, ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kebanggaan. Selama di Aceh ini udah saya hitung-hitung dapat rencong lebih 10. Rencong di kanan, keris di kiri, dompet hilang juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanggaan luar biasa bisa datang bersilaturahim. Kami di Riau namanya Universitas Riau, UNRI, yang dibawa nama daerahnya. Di Sumatera Utara namanya USU, Universitas Sumatera Utara. Tapi di Aceh mestinya UNA, Universitas Aceh. Tapi tidak, yang dipakai justru namanya Universitas Syah Kuala. Kenapa yang dipakai? Menunjukkan orang Aceh cinta pada ulama, mengalahkan cinta pada tanah air. Syiah Kuala. Datang lagi tukang pelintir. Dia bilang Syiah Kuala karena orang Aceh itu Syiah. Goblok kok dipelihara. Syiah itu artinya syekh. Syekh tulisannya shin ya kha. Payah menjelaskan ini pada orang yang nggak bisa ngaji. Makanya kalau bisa ngaji, kuliahnya di Universitas Syah Kuala. Di sini ada mata pelajaran agama Islam. Syarat ngambil mata pelajaran agama Islam harus bisa baca Quran. Kalau tidak bisa baca Quran, tidak bisa ambil mata kuliah agama Islam. Kalau tidak ambil mata kuliah agama Islam yang Muslim, maka tidak akan lulus, tidak akan sarjana. Maka kesimpulannya, semua sarjana dari Universitas Syah Kuala pasti bisa baca Quran. Ustaz tahu dari mana? Tadi ngobrol pas makan. Orang Aceh tidak mau sebut nama ulama, karena menyebut nama orang itu tidak hormat. Qalilul adab, tidak beradab. Al-adab fauqal ilmi, lebih tinggi adab daripada ilmu. Maka mereka tidak mau sebut nama. Siapa dia? Syekh Kota Krum. Siapa dia? Syekh. Tadi malam yang menjemput saya Abi Zahrul. Tapi kalau menyebut nama tak hormat. Makanya siapa? Abu Mudi. Siapa? Abu Fulan. Siapa? Abu Fulan. Mereka tak sebut nama. Siapa namanya? Syah Kuala. Tapi sebetulnya itu adalah nama besar Syekh Abdul Raub As-Singkili. Dari ujung namanya kita sudah tahu dia berasal dari mana. Al-Makki, orang Makkah, Al-Makki. Orang Madinah, Al-Madani. Orang Mesir, Al-Misri.
orang Singkel, As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Mohon maaf, ini saya tidak hormat, tidak sopan, tidak beradab pada ulama. Kenapa sebut namanya? Saya ingin menyebutkan ulama itu yang bergelar Syiah Kuala itu adalah Syekh Kuala. Syekh yang berada makamnya di Kuala. Ketika datang tsunami, mohon maaf, Allah menjaga sampai Ustadz Somad ini makam, sampai air itu seperti melompati makam itu, sampai seperti tak terusik Ustadz. Begitulah karomah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sudah meninggal pun dia, makamnya pun dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah hebatnya. Orangnya sudah meninggal 300 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini namanya masih tetap kekal abadi. Masuk saya ke ruangan Pak Rektor tadi, tidak ada foto Pak Rektor saya lihat di dinding. Yang ada foto Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Masya Allah, luar biasa. Itu ulama Syekh luar biasa. Kalau yang ceramah ini biasa di luar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka kalau ada orang bertanya, di manalah negeri yang paling menghormati ulama? Bukan basa-basi, bukti nyata dan fakta. Universitas Syiah Kuala, bukan sekolah agama, bukan pondok pesantren, universitas umum yang orang belajar fisika, kimia, biologi, matematika, sejarah, tapi memakai nama ulama, ulama yang dikedepankan. Kenapa? Karena ulama pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ambil foto ini dari tengah. Siapa yang mau ngetes, ambil dari tengah, lalu kemudian tunjukkan ke FB, buat pertanyaan. Di manakah acara ini? A. Pesantren, B. Pendidikan agama Islam, C. UIN. Pasti semua orang akan menjawab, ini acara di lembaga institusi Islam. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan dipisah. Ini perempuan, ini laki-laki. Ini bukan lembaga institusi Islam. Ini tidak bawa-bawa Islam. Ini universitas umum. Tapi ajaran Islam melekat. Laki-laki dan perempuan, ada tembok Berlin di antara kita. Ada garis kuning di tengah. Tapi tak ada tulisan polis lain. Laki-laki jelas, perempuan jelas. Yang di tengah ini tak jelas. Mereka adalah orang-orang yang berjasa. Ceramah Abdul Somad hari ini hilang seperti asap, menggantang asap dihembus angin hilang. Kenapa ceramah Ustaz Abdul Somad bisa kekal abadi? Inilah karena mereka yang ada di tengah ini. Resiko mereka besar. Mereka tidak ceramah, mereka tidak tausiah, tapi resiko yang mereka terima, yang jelas kulit mereka terbakar. Dan resiko yang paling besar adalah di hari tua mereka, mata mereka sebelah. Makanya harus ganti-ganti. Tapi pahala mereka mengalir kekal abadi. Selama orang menonton, selama orang menyaksikan, selama orang, jangan lupa klik, like, and share. Tinggal tulis saja. Adik-adik yang mau mencari nanti di YouTube, Somad Syiah Kuala, enter, langsung dapat. Ya kalau itu keywordnya, kalau tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cerita tentang Aceh masa lalu sudah selesai. Sekarang bagaimana Aceh masa depan? Aceh masih tetap menjadi model bagaimana menjalankan syariat Islam dalam dunia demokrasi. Allahu Akbar. Kita tidak tinggal di kerajaan Islam. Kita bukan di Saudi Arabia. Kita tinggal di negara demokrasi. Sama seperti Amerika, sama seperti Inggris, Eropa. Demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Dalam demokrasi tidak bisa dilihat mana benar, mana salah, mana bengkok, mana lurus, mana yang paling banyak, itulah yang paling benar. Dan kita sudah menerima itu sebagai asas negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah negara demokrasi, Aceh menjadi model penerapan syariat Islam dalam perda yang dibuat oleh kanun berbau
bernapaskan syariat Islam. Sehingga siapapun yang datang kemari, maka dia harus menghormati, memuliakan syariat Islam. Kenapa? Bukan karena ustaz, bukan karena ceramah, bukan karena tausiah, bukan karena khutbah, bukan karena pengajian, bukan karena wirid yasin. Tapi kenapa? Karena ada aturan. Di mana-mana saya ceramah, saya bicara tentang wilayah hisbah. Jamaah sekalian, kenapa sholat Jumat dimuliakan? Kenapa toko-toko tutup? Kenapa tidak ada orang yang main gaple? Kenapa tidak ada orang yang mengejek masjid? Kenapa orang berjilbab? Kenapa pakai pakaian panjang? Karena ada aturan. Di mana itu? Di Nangro, Aceh, Darussalam. Allahu Akbar. Jangan sampai saya ngomong gitu ceramah di mana-mana, tiba-tiba orang datang kemari yang dia lihat lain seperti yang saya ceramahkan. Nanti dia bilang, memang Ustadz Somad Ustadz sesat. Sudahlah saya dibulinya di YouTube, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Dia buktikan lagi kenyataannya tak sama. Jadi sebenarnya saya mau datang, tolonglah bela-bela saya di internet. Tidak perlu ikut caci maki, sumpah serapah. Tidak perlu ikut merubah sesuatu yang di alam maya sana. Cukup buktikan saja apa yang saya katakan. Hai gubernur-gubernur seluruh Indonesia, kalau kalian masuk surga, ingin masuk surga dengan jabatan, robah bank konvensional kalian menjadi bank syariah. Kalau kalian tidak tahu caranya, datang ke Nangro, Aceh, Darussalam. Mana-mana saya ceramahkan begitu. Maka mereka pun berpikir, nampaknya kita harus studi banding nih ke Aceh. Hai jamaah sekalian, kalau kalian mau tahu caranya meramaikan masjid, masjid ramai berjamaah, jangan hanya dengan imbauan kepada jamaah sekalian, diharap meramaikan masjid. Akhirnya datanglah yang ke masjid itu orang-orang yang pertama jantung koroner, kedua diabetes mellitus, ketiga asam urat kambuh, yang keempat tak ada penyakit tapi malaikat maut sudah dekat-dekat. Kenapa masjid bisa ramai? Ternyata ada perda. Orang ngomong, apa ini perda ngatur-ngatur orang dengan masjid? Ini kan masalah personal. Masalah personal saya dengan Tuhan, jangan diatur-atur agama. Agama cukup ngatur 3 saja. Akikah, walimah, takziah. Ini agama apa? Ini agama Islam yang disunat. Ini agama Islam yang dikebiri. Islam mengatur manusia dari segala macam aspeknya. Kenapa gelas ini ditutup? Karena takut lalat masuk. Ketika terbuka, lalat macam tak ada tempat mendarat lain, masuk dia ke situ. Idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum, kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, apa yang kamu lakukan? Nabi mengajarkan kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, celupkan. Orang dulu ikut sunnah Nabi gitu, ada lalat masuk, celupkan. Orang sekarang enggak. Begitu nampak lalat masuk, langsung keluarkan HP, foto. Oh lalat, tak adakah tempat lain untuk mendarat? Idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum, kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, falyumishu, celupkan. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an shifaan. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an, salah satu sayapnya mengandung bakteri penyakit, wa fil ukhra shifaan, sayap yang satu mengandung bakteri tapi sayap yang satu mengandung penawar. Apa maknanya? Islam mengatur sampai lalat masuk ke tempat air minum. Kalau kamu mau masuk WC, langkahkan kaki kiri, bacakan doa, Bismika Allahumma ahya. Ustadz mau ngetes aja.